Assalamualaikum. Halo pionir. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Dan juga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di sini kami akan membagikan lagi sebuah informasi penting Pi Network. Dan kami harap dengan ini akan bisa memberi pencerahan kepada pionir semua, agar lebih terpelajar mengenai proyek Pi Network ini. Ingat, jangan di-skip-skip videonya, agar Anda semua mendapat pemahaman yang jelas, dan tidak membingungkan. Harap perhatiannya semua, dan mari kita mulai. Bagaimana koin Pi punya nilai tinggi dan perbedaannya dengan uang fiat? Tahun depan, semua negara di dunia akan memulai membeli koin Pi. Core Team menyediakan 20 miliar koin Pi dan masing-masing negara disediakan sekitar 80 juta koin. Di mana 80 juta koin akan dijual, dan negara di dunia menukarkan uang fiat, emas dan surat berharga mereka ke uang koin. Bisa Anda bayangkan? Negara Amerika menjual kertas ukuran kecil seperempat ukuran HVS ke seluruh dunia. Amerika mencetak kertas seperempat HVS dan menjual ke semua negara, dan harga satu lembar 1,5 juta rupiah. Dan semua negara menyimpan di bank negara masing-masing. Harga kertas HVS satu lembar hanya 200 rupiah, tapi dijual 1,5 juta rupiah. Ongkos cetak hanya 20-30 ribu per lembar. Betapa kaya sekali negara Amerika. Inilah salah satu penyebab negara Amerika kaya raya tak tertandingi. Menjual kertas kecil jadi uang jutaan rupiah. Dan negara di dunia dan perusahaan dan pribadi sangat senang memiliki kertas tersebut. Tapi yang kaya, Amerika. Bravo USA. Itu dulu. Apa hubungannya dengan Pi Network? Negara Amerika, yang memiliki dana devisa terbesar di dunia, cadangan emas yang terbesar di dunia, sumber minyak termasuk terbesar di dunia, penjualan mesin, teknologi dan sebagainya. Singkat kata Amerika sumber segala-galanya di dunia. Tapi, ini zaman konvensional. Sekarang, era digitalisasi dan teknologi, tentu banyak perubahan. Termasuk dunia kripto. Korelasinya adalah, kertas tadi dicetak, dituliskan angka $100. Maka kertas tadi berharga dan diakui oleh dunia. Jadi, yang dibeli adalah nilai atau angka yang ditorehkan di atas kertas tadi. Bukan kertasnya. Kertas tadi tetap sama dan murah. Tapi angka yang ditorehkan dan diakui dan dunia sepakat memakai kertas yang dicetak tadi, untuk sebagai alat pembayaran. Namun, banyak kelemahan dalam menyimpan uang kertas. Penyimpanan membutuhkan space per ruang tempat yang besar, pengawasan, pemeliharaan tempat. Belum lagi kertas bisa sobek, rusak, usang, dan terutama dipalsukan. Maka marak uang palsu di dunia. Sekarang, Pi Network, besutan Nicholas Kokalis dan tim Core, bekerja keras menciptakan sebuah uang kripto menjadi punya nilai yang tinggi. Menciptakan uang kripto dari handphone, ramah lingkungan dan aman dan tak bisa dipalsukan. Nicholas membangun semua pionir mencetak koin di HP masing-masing. Sama halnya negara mencetak uang di atas kertas dan menorehkan nilai di atas kertas. Koin kripto yang di-mining adalah wadah menorehkan angka atau nilai. Jika dolar di atas kertas dan ditulis $100, maka, koin kripto yang di-mining akan dibuatkan sebuah nilai. Tergantung kebutuhan dunia akan koin Pi dan kesepakatan seluruh pionir. Sama halnya, jika dunia tak mengakui dolar AS, maka nilai dolar tak ada nilai. Jika pionir dan dunia tak mengakui koin Pi maka nilai Pi tak akan bernilai. Mengapa dolar berharga? Karena dunia mengakui dan mereka mencetak seenak jidatnya uang dolar. Karena dunia membutuhkan. Koin Pi, dicetak di dalam HP, punya limit dan hanya 100 miliar koin. Dan diharapkan dipakai di seluruh dunia.
Untuk membuat nilai koin Pi bernilai, saat ini diadakan barter antar pionir, supaya dunia mengakui pionir bahwa nilai tersebut layak dipakai dan digunakan sebagai nilai yang wajar. Hal ini membangun ekosistem ekonomi yang mandiri. Sama halnya, setiap perusahaan dan negara melakukan pembayaran dengan dolar. Tak ada beda. Hanya perbedaan uang dolar bisa dipegang. Uang kripto tak bisa disentuh atau aset tak berwujud. Kesepakatan antar pionir dan yang telah dibangun di Enclosed Mainnet inilah menjadi dasar penentuan nilai sebuah koin. Seperti dolar, dicetak di atas kertas. Lalu dicetak angka 100. Suka-suka mereka aja. Karena sudah diakui. Saatnya, Open Mainnet, market di Pi Network dapat menentukan nilai sebuah koin dan termasuk kebutuhan negara akan koin Pi yang sudah dipakai di seluruh dunia. Apakah negara-negara mau menerima nilai koin Pi kelak? Tentu, karena pionir yang sudah melakukan barter, sepakat di seluruh dunia. Mau tidak mau, negara-negara di dunia mengikuti nilai yang ditentukan oleh pionir. Dan negara juga perusahaan membeli koin yang telah punya nilai. Seperti negara menorehkan angka di atas kertas. Pionirlah yang menentukan angka atau nilai di atas koin. Walaupun sebenarnya, harga kertas tadi tak punya nilai berharga. Namun karena itu sudah diakui. Maka setiap individu, perusahaan negara menerima nilai yang sudah ditentukan. Koin Pi akan punya nilai. Apakah senilai GCV atau Global Consensus Value, nilai konsensus global? Hanya pionir yang menentukan dan termaktub di marketplace. Kesuksesan Pi Network menentukan nilai koin Pi tergantung semua pionir, baik para sultan maupun penambang murni. Jadi, koin Pi bukan disediakan untuk para sultan aja, tetapi menjadi alat penyimpanan aset negara-negara di dunia. Maka negara akan memindahkan sebagian uang atau asetnya ke koin Pi. Tetapi dimulai dari ekosistem yang berjalan dengan baik di seluruh marketplace. Maka itu, Core Team menggandeng perusahaan raksasa di dunia membangun ekosistem ekonomi di marketplace, dan mengajak perusahaan bersedia menukarkan barang dagangannya ke koin Pi. Jika ini sudah berhasil dan diakui banyak orang dan perusahaan bahkan negara, maka, nilai yang ditentukan oleh pionir akan tercapai. Sebelum kami melanjutkan ke step berikutnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat lagi membagikan tiap-tiap informasi penting mengenai Pi Network. Terima kasih. Oke lanjut. Dalam visi misi Pi Network jelas, roadmap dan white paper. Hanya tak semua bisa dijelaskan di visi misi maupun white paper tersebut. Banyak hal teknis tak disebutkan. Namun, inilah gambaran yang bisa kami sampaikan. Supaya pionir bisa sedikit memahami perbedaan uang kertas dan uang kripto. Dan mengapa kertas punya nilai. Apakah koin Pi bisa punya nilai? Tentu ada penjelasan sederhana untuk sedikit lebih paham. Jadi, jika ada bertanya, siapa yang beli koin Pi? Ini pertanyaan bagus tapi lucu. Karena yang tanya tak punya pemahaman yang baik dalam dunia ekonomi. Tapi buruknya, kebanyakan orang nyinyir bahkan mengejek. Ini kembali saat Bitcoin di-mining dan diluncurkan. Namun karena belum punya marketplace, maka orang bingung mau dibuat apa, diapakan Bitcoin. Jika Pi Network sudah diakui dunia, marketplace banyak dan mendunia. Tentu, nilai koin Pi tak seperti Bitcoin yang berdarah-darah membuat nilai BTC nilai yang tinggi. Lantas, apa keuntungan koin Pi dibandingkan dengan uang kertas? Pertama, koin Pi tidak membutuhkan space tempat yang luas, mahal dan ekstra pengawasan. Kedua, tidak dapat dipalsukan. Sementara uang kertas mudah dipalsukan. Ketiga, membawa kemana-mana mudah. Keempat, proses transaksi mudah dan sangat cepat. Hanya butuh 3-5 detik.
Proses selesai. Kelima, saat membawa seberapa banyak pun, kita tetap aman. Jika HP dicuri, tetap aman. Karena frasa sandi atau sidik jari, hanya kita saja yang punya. Keenam, uang kertas rawan rusak, hilang, hangus, kena makan rayap. Sementara koin pi, tahan hingga ratusan tahun. Tak dimakan rayap. Dan banyak kelebihan lagi jika menggunakan koin pi. Singkatnya, jika ekosistem berjalan baik, negara-negara di dunia mengakui, maka nilai koin pi yang ditorehkan oleh pionir akan menjadi nyata. Kita sama halnya seperti mesin uang cetak seperti di percetakan. Namun, uang kertas dicetak di mesin cetak yang besar, lalu kembali ke negara. Kalau koin pi dicetak di HP oleh kita dan untuk kita. Semoga doa dan harapan kita sebagai pionir yang lama menanti akan menjadi kenyataan. Tetap semangat klik petir secara konsisten. Ingat, koin pi adalah uang nyata. Tinggal kita menunggu angka ditorehkan secara resmi. Salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera. Salam cerdas Indonesiaku. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk Anda yang ingin gabung di Pi Network, link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Untuk video kali ini, kami cukupkan sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk berlangganan di channel kami ini. Anda hanya perlu like dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi launchingnya, agar saat kami upload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Salam satu petir sahabat pionir semua. Assalamualaikum.